Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Geografi Pariwisata. Ya, eh, untuk pertemuan minggu ini kita masuk topik pembahasan Tourism Disaster Risk Management atau mitigasi bencana dalam pariwisata. Nah, saya mempresentasikan materi dari tim teaching kita, Pak Damara, terkait apa itu mitigasi bencana dalam pariwisata. Karena ini sangat-sangat krusial. Jadi harapannya di mata kuliah ini teman-teman yang nantinya akan terjun ke dalam industri pariwisata, kalian bisa paham, setidaknya paham apa sih dan aware ya, dan aware terhadap bencana dan bagaimana mitigasi terhadap bencana itu. Apabila suatu saat kalian bawa tamu, terus terjadi bencana, apa yang akan kalian lakukan? Nah, oke, kita akan mengawalinya dengan pertanyaan besar. Apa itu disaster? What is disaster? Atau apa itu bencana? Oke, penjelasannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana ini adalah a serious disruption in livelihood of the community caused by natural factor. Nah, ada kejadian yang mengakibatkan mengakibatkan dampak yang besar terhadap suatu komunitas, biasanya melalui bencana alam atau faktor alam, ataupun bisa juga terhadap human factors atau faktor dari manusia yang bisa mengakibatkan korban jiwa atau kerusakan lingkungan atau property loss atau kehilangan ekonomi sampai ke psychological impact, sampai psikologis masyarakat secara besar yang dapat berpengaruh di sana. Itu adalah disaster. Jadi bagaimana satu kejadian biasanya adalah kejadian alam ataupun kejadian yang diakibatkan oleh tindakan manusia yang bisa berakibat pada kehilangan nyawa, kerusakan lingkungan, kerusakan properti, sampai gangguan dari psikologikal masyarakat secara luas yang ada di sekitarnya. Itu adalah disaster atau bencana. Nah, lalu apa hubungannya dengan tourism and disaster? Apa hubungannya bencana dengan pariwisata? Nah, kita tahu, terutama di negara kita ya, di Indonesia, itu banyak sekali tempat wisata yang lokasinya tuh ada di yang mengandalkan keindahan alam atau ada lokasinya berada di kawasan-kawasan yang memiliki geografis atau kondisi alam yang sangat bagus. Misalnya di coastlines atau di jalur pantai, pegunungan, rivers, sungai-sungai besar, danau. Nah, itu di mana tempat-tempat ini sebenarnya juga punya resiko atau bahaya dari disaster atau bencana. Kayak misalnya kalau di gunung ya kayak gunung meletus, erupsi. Kalau yang di pantai tsunami, karena itu bahaya, resiko bahaya yang bisa ada, terutama di negara kita ya, banyak ya tempat wisata yang ada di posisi-posisi ini. Nah, tourism is highly people oriented with both employees and tourists. Jadi pariwisata itu orientasinya sebenarnya adalah manusia, aktivitas manusia, baik itu si wisatawan ataupun si pengelola jasa. Jadi kalau suatu tempat wisata itu vulnerable atau ringkih terhadap satu bencana atau minim atas mitigasi bencana, maka kegiatan wisata yang tadi banyak melibatkan manusia, baik si pengelola ataupun wisatawan, itu bisa berdampak buruk terhadap tourist destination tersebut. Nah, terus yang ketiga, sifat dari wisatawan dalam sebuah kawasan wisata itu unpredictable, jadi tidak tidak bisa diduga. Kadang-kadang mereka bisa dikontrol, kadang-kadang mereka cenderung tidak terkontrol, dan akhirnya bisa menyebabkan sebuah bencana. Oke, terus yang keempat itu adalah turis itu more dependent karena bergantung, karena dia tidak tahu ya di mana kondisi tempat yang dia kunjungi, tidak tidak paham secara, kalau orang Jawa bilang ngelotok, tidak paham secara dalam terhadap kondisi daerah yang dia kunjungi. Jadi kadang-kadang bisa berbahaya untuk yang
tidak kenal bahwa Medan itu ada medan-medan titik-titik yang berbahaya, apabila seenaknya bisa menjadi timbul korban. Terus juga pariwisata juga interrelated multi-sector industry, jadi saling berkait satu dengan yang lain. Jadi untuk merespon harus ada koordinasi dengan bidang-bidang yang lain. Nah, ternyata sebenarnya bahaya itu bisa atau bencana itu bisa diukur ya. Bagaimana mengukurnya secara kualitatif? Sebenarnya ini hal-hal kualitatif yang dikuantitatifkan. D itu disaster. Disaster adalah bentuk dari ancaman dikalikan dengan kerentanan, vulnerability. Apabila satu daerah itu sangat-sangat rentan, terus ancamannya dari suatu daerah itu juga tinggi, maka bisa dibilang tingkat dari bencana alam yang ada di sana, atau bencana lah, bukan tidak hanya bencana alam ya, tingkat dari suatu bencana di tempat tersebut maka bisa dipastikan besar. Itu adalah menghitung sebuah bencana. Lalu yang paling krusial di sini adalah sebenarnya hazard atau ancaman yang bisa timbul terhadap suatu wilayah. Apa itu hazard? Ada banyak jenis-jenis dari hazard. Ada 3 jenis utama. Pertama yang berasal dari natural hazard. Bagaimana ini tadi kayak contoh-contohnya ya, animal disease outbreak, penyakit yang bisa ditularkan oleh hewan yang kita nggak tahu muncul dan bisa menyebabkan penyakit ke banyak komunitas masyarakat. Ini epidemik, terus banjir, hurricane atau angin puting beliung misalnya, landslide, longsor, tornado, tsunami. Kita tidak bisa memprediksi dan tidak bisa mengontrol untuk tidak ada tsunami di satu tempat. Volcanic eruption, kebakaran hutan, dan hujan badai atau hujan salju. Nah, ini adalah bagian yang jenis hazard dari yang bagian natural atau alam. Terus hazard atau ancaman dari yang sifatnya technological. Itu seperti kecelakaan pesawat, terus jebolnya dam itu bendungan, jebolnya bendungan, dan lain-lain. Radiologi seperti Chernobyl yang di Rusia itu kan juga kerusakan pembangkit listrik tenaga nuklir, dan akhirnya berdampak ke suatu wilayah besar dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu tadi natural, teknologikal. Yang ketiga adalah human cause. Jadi hazard yang timbul dari kesalahan manusia atau dari intervensi manusia. Banyak, misalnya ini lebih kecenderung kayak misalnya contohnya ya, sabotase, lalu school and workplace violence. Jadi ada kekerasan yang terjadi di sekolah atau tempat kerja atau tempat wisata. Terus serangan cyber, terus explosive attack, ini adalah pemboman misalnya dari terorisme. Misalnya yang paling kita tahu, kita rasakan dulu tahun-tahun 2000 itu adalah bom Bali. Itu adalah explosive attack benar-benar di tempat wisata. Chemical attack misalnya, ini lebih berbahaya ya, biological attack dan chemical attack. Ya, ini adalah bagian-bagian atau contoh-contoh dari ancaman-ancaman. Mulai dari natural, technological, dan human cause. Tuh. Nah, lalu ada juga factors of vulnerability atau faktor-faktor tentang kerentanan suatu wilayah. Bagaimana suatu wilayah atau suatu tempat destinasi wisata itu dilihat dari sisi mana sih ini bisa rentan buat terkena bencana. Nah, ada 4 elemen utama, yaitu fisik, yaitu adalah prasarana dasar, konstruksi bangunan, jalan, dan lain-lain. Ekonomi, mulai dari kemiskinan, terus tingkat pendapatan, sampai ke nutrisi yang didapat oleh masyarakat, itu bagaimana sih, ini juga berpengaruh terhadap tingkat kerentanan suatu wilayah. Sosial, tingkat pendidikan, kesehatan, kondisi politik, dan kelembagaan. Contoh kondisi politik misalnya kayak di sekarang,
kondisi sekarang-sekarang yang terjadi, baru-baru ini terjadi tahun 2021, Maret 2021 adalah Myanmar. Misalnya kita mau berwisata ke Myanmar, menarik Myanmar di sana, tapi secara politik dia sedang tidak bisa dikunjungi, sedang ada kudeta militer di sana, jadi itu berpengaruh. Maka Myanmar sangat-sangat rentan untuk saat ini untuk dikunjungi. Nah, terus yang terakhir lingkungan, ini yang sifatnya alamiah, tanah, air, tanaman, hutan, lautan. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan terhadap satu wilayah. Nah, cuma oke, tadi di awal kita bicara terkait bencana itu dapat dihitung ya. Hazard dikalikan dengan vulnerability. Ancaman dikalikan dengan kerentanan. Semakin besar ancaman dikali kerentanan yang semakin besar, maka bisa dipastikan kemungkinan bencana juga besar. Tapi, ada tapinya. Bagaimana menangani itu, risk disaster management itu adalah bagaimana kemampuan kita bisa menangani sebuah bencana itu dua hal tadi dibagi dengan capacity atau kapasitas atau bagaimana kesiapan daerah itu menghadapi profil wilayahnya tadi yang banyak ancaman, yang rentan. Itu kemampuan wilayah itu, mulai dari adanya kebijakan-kebijakan tentang undang-undang, peraturan, pedoman. Lalu yang kedua adalah kesiapsiagaan. Bisa nggak nih warga masyarakat sekitar menghadapi suatu bencana dengan prosedur yang tepat. Nah, itu perlu adanya pelatihan, gladi, terus ada posko pengamanan. Rencana kontingensi itu adalah bagaimana rencana yang akan dilakukan untuk apabila satu hal terjadi. Nah, partisipasi masyarakat, mulai dari sisi pendidikan, penyuluhan, kewaspadaan, dan kepedulian. Tiga hal ini menjadi faktor kunci bagaimana capacity atau kemampuan dari sebuah wilayah atau suatu destinasi wisata bisa menghadapi ancaman bencana. Misalnya contoh banyak bencana besar tempat wisata, itu Bom Bali. Lalu yang natural tsunami tahun 2019, 2018, saya lupa. Di Tanjung Lesung dan Lampung juga terdampak. Nah, itu bagaimana pengelola bisa menghadapi itu dan masyarakat bisa menghadapi itu. Ini adalah skala prioritas dari tingkat kerentanan terhadap sebuah bencana. Jadi probability itu adalah kemungkinan bisa terkena bencana dan dampak yang bisa didapatkan itu berbanding lurus. Makin tinggi kemungkinan bisa terkena bencananya dan dampaknya juga tinggi, maka ya resikonya tinggi sekali. Merah ini, yang kuning ini adalah yang rentan tapi tidak terlalu, yang sedang hitungannya, dan yang hijau adalah yang rendah tingkat resiko terkena bencananya. Nah, ada yang namanya disaster cycle. Jadi, dalam kejadian bencana, itu pasti ada perputaran roda ini nih. Siklus ini pasti terjadi. Mulai dari, misalnya, before the event, sebelum kejadian nih, ada sesuatu yang harus dilakukan. Impact saat kejadian terjadi, itu ada juga yang harus dilakukan. Dan after the event, setelah kejadian, apa yang harus dilakukan? Mitigasi, preparation, response, dan recovery. Ini berputar. Oke, yang pertama adalah mitigasi. Fase ini adalah untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencegah, memitigasi ya. Apabila tempat ini ada kemungkinan bisa terjadi tsunami atau tanah longsor, lalu kegiatan apa yang harus kita lakukan buat mencegah atau meminimalisir dampak saat kejadian itu terjadi, bencana itu terjadi. Yang mulai dari konstruksinya dilihat, terus infrastrukturnya diredesain mungkin kalau seandainya sudah terjadi sebelumnya, maka disesuaikan, dan selebihnya. Preparation atau pre-impact, apabila ini akan terjadi nih, misalnya BMKG sudah menyebutkan bahwa tanggal sekian sampai tanggal sekian akan terjadi hujan besar, jadi hujan badai, maka suatu daerah yang sudah punya kapasitas penanganan mitigasi bencana yang bagus, maka dia akan mempersiapkan kondisi tersebut. Berarti yang harus disiapkan adalah misalnya informasi bahwa jangan keluar rumah dulu, atau penguatan konstruksi-konstruksi bangunan agar bisa menghadapi bencana yang akan datang. Yang ketiga adalah respons. Fase ini adalah fase setelah terjadinya bencana. Apa sih yang harus dilakukan? Ini kondisi-kondisi untuk menstabilkan kawasan,
terus pencatatan apa saja yang terdampak, terus bagaimana menanggulangi dampak yang terjadi itu. Lalu recovery. Tahap ini adalah tahap bagaimana kita bisa mencapai normal lagi. Kegiatan-kegiatan, kebijakan-kebijakan itu kita lakukan sebagai pengelola untuk bisa membuat kondisi seperti sedia kala setelah terkena bencana. Ini adalah siklus. Sudah normal lagi, ada kemungkinan bisa terjadi bencana lagi. Jadi setelah normal kita persiapkan lagi tuh mitigasinya. Oh nanti kalau nanti kejadian lagi kayak yang kemarin, seperti apa nih yang saya harus siapkan. Udah berlanjut terus sampai siklus ini terus berlanjut. Nah lalu ada yang paling penting sebenarnya. Ini adalah early warning system. Bagaimana suatu daerah yang memang sudah terlihat bisa memiliki bencana, akan dapat bencana alam, maksudnya ada kemungkinan bisa terkena bencana alam, maka harus ada early warning system. Misalnya di daerah sekitaran Teluk Lampung atau Tanjung Lesung yang ada di Banten yang memang sudah pernah terjadi tsunami dan ada pergeseran lempeng bumi yang bisa kemungkinan akan bisa terjadi tsunami kembali, maka harus ada tuh yang namanya sistem peringatan dini. Misalnya dipasang di tengah laut itu buoy. Ada namanya buoy, itu alat untuk melihat kenaikan tinggi gelombang, jadi bisa terbaca. Wah, gelombangnya naik secara mendadak dalam waktu sekian sampai sekian singkatnya, ketinggiannya sampai ke sekian meter. Nah, ini ada potensi buat tsunami nih. Jadi early warning system itu kalau sudah naik tinggi, terus di pantai udah akan keluar informasinya akan ada gelombang besar. Jadi semua harus menyesuaikan diri, harus mengamankan diri. Itulah early warning system. Seperti juga misalnya kalau di tempat di gunung api, setelah terjadi letusan, maka ada early warning system yang disampaikan ke pemukiman terdekat. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah evacuation plan. Bagaimana rencana untuk mengevakuasi apabila suatu hal terjadi, lalu apa yang harus dilakukan. Nah, untuk evacuation plan ini biasanya hubungannya ke konektivitas antar jalan. Di saat terjadi bencana, masyarakat tahu nih harus mengungsi ke arah mana. Kalian misalnya membawa tamu ke satu pantai, kalian harus aware juga, harus sadar juga. Ini kita harus ngelihat ke arah mana apabila terjadi bencana nanti, titik kumpulnya wisatawan ke arah mana, dan jalur evakuasi kita ke arah mana. Nah, itu harus dipahami. Evacuation plan, ini juga kalian harus paham. Nah, lalu siapa aja sih yang bertanggung jawab terhadap penanganan bencana? Ada banyak stakeholders dan disaster management, stakeholders yang terlibat dalam manajemen bencana. Mulai dari government, terus NGO, non-government organization atau LSM, lembaga donor, masyarakat, komunitas atau citizen, masyarakat sipil, terus immediate environment, regional cooperation, ini adalah sektor private juga ya, private sector ya, yang berkecimpung di suatu wilayah, termasuk juga akademisi dan media atau sarana pemberitaan. Ini harus menjadi satu kesatuan yang bisa saling membangun, saling membantu agar bencana yang terjadi tidak berdampak parah ke satu komunitas. Nah, terakhir yang paling kita rasakan tahun lalu, start dari tahun 2019 ya, itu adalah COVID, pandemik, yang tadi dijelaskan juga di atas. Salah satunya pandemik itu juga menjadi salah satu bencana. Ini jumlah kunjungan wisatawan tuh menurun drastis setelah adanya pandemi ini ya. Dan sektor pariwisata sektor yang paling terdampak. Nah, ini contoh-contohnya berita-berita. Indonesia kehilangan 40 triliun, terus hotel di Pati disulap di tempat karantina, devisa wisata hilang setengahnya, online travel agent kebanjiran permintaan refund atau pengembalian biaya, terus banyak sekian tenaga pariwisata di Jawa Barat menganggur. Ini adalah dampak-dampak yang terjadi di saat pandemi kemarin. Nah, tapi gini, di balik sebuah bencana itu kadang bisa diambil positifnya. Bukan positifnya, bukan kadang ya. Harus diambil positifnya.
Salah satunya adalah dari sudut pandang pariwisata ada yang namanya dark tourism. Ini juga bisa jadi bahan jualan buat salah satu bahan jualan, walaupun tetap harus dengan kode etiknya ya. Dark tourism adalah paket wisata atau kegiatan wisata yang menawarkan eh, mengunjungi tempat-tempat atau mengangkat memori-memori dari satu bencana. Misalnya eh, ada beberapa contoh di sini. Nah, ini Museum Tsunami di Aceh. Tsunami itu kan bencana alam besar yang terjadi di Aceh beberapa tahun silam. Akhirnya yang sampai membunuh banyak orang atau mengakibatkan korban nyawa yang sangat sekian banyak. Tapi orang butuh tahu apa sih cerita di balik tsunami itu, bagaimana tsunami itu terjadi, bagaimana kita bisa dapat ilmu terkait suatu saat nanti mungkin bisa terjadi lagi tsunami, harus seperti apa kita gitu. Nah, akhirnya salah satunya dibangunlah ini Museum Tsunami. Ini jadi tempat wisata, tapi wisata itu kan nggak melulu senang-senang, tapi bisa menghayati ilmu baru yang bisa didapat. Ini adalah Museum Tsunami contohnya. Terus Dark Tourism at Hiroshima, Hiroshima Nagasaki. Jadi di dua kota ini, Nagasaki dan Hiroshima, yang dulu pernah dijatuhi bom atom saat Perang Dunia Kedua, itu masih ada monumen-monumen atau sisa-sisa peninggalan kejadian pada waktu terjadinya bom atom. Itu kan merenggut sekian banyak korban jiwa dari pihak sipil di Jepang sana. Di Nagasaki sendiri masih ada bangunan gereja yang hanya tersisa beberapa tiang dan memang diabadikan di situ, dibikin satu taman, terus dibikin satu monumen besar untuk peringatan bahwa monumen ini adalah monumen tentang tragisnya kejadian waktu itu. Jadi saat wisatawan ke sana ada hal baru yang bisa mereka terima, ada ilmu baru yang bisa mereka dapatkan, ada pelajaran baru tentang masa lalu yang cukup kelam itu yang bisa didapatkan. Sementara di Jerman juga yang monumen tentang kejahatan Nazi itu juga jadi satu bagian dari tourism. Di Indonesia sendiri ada juga Museum G30 SPKI Lubang Buaya, itu juga bagian dari dark tourism, bagaimana mengangkat mengangkat wisata yang mengangkat tentang kejadian tragis. Nah, ini yang di framing kejadian tragis yang ada tahun 65 bla 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 segala macam, itu dijadikan satu museum, diorama segala macam. Itu ada dark tourism. Lumpur Lapindo. Dari sebuah bencana akhirnya ada gagasan buat bisa juga kita menjadikan Lumpur Lapindo ini sebagai tempat untuk dikunjungi, untuk berwisata. Tapi dengan artian fokus wisatanya bukan wisata untuk bersenang-senang. Wah, senang nih karena tempat ini lumpurnya eksotis sekali, bisa menenggelamkan sekian desa, bukan, tapi untuk melihat oh segini tragisnya loh suatu bencana gitu. Oh, jangan sampai bencana yang sama bisa terjadi lagi tempat lain, seperti itu contohnya. Nah, jadi di balik bencana bisa ada hal-hal yang positif yang bisa didapatkan, terutama di sektor pariwisata. Oke, kira-kira itu untuk materi hari ini. Hubungannya dengan geografi tadi kan jelas. Bagaimana kondisi-kondisi alam itu bisa berakibat fatal apabila terjadi bencana dan penanganannya kita tidak ada penanganan maka bisa berakibat buruk juga. Maka tourism disaster management itu sangat dibutuhkan. Bagaimana konsep manajemen, konsep pengaturan, konsep perencanaan untuk bisa menanggulangi apabila terjadi bencana itu sungguh sangat penting di lingkup pariwisata. Dan teman-teman harus tahu itu juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa lagi.